Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Saputra dengan NIM 33321800004 dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini diajukan untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Etika Profesi. Dalam video kali ini, saya akan memberikan contoh etika profesi di bidang teknik elektro dan pandangan saya tentang rencana saya dalam menerapkan etika profesi tersebut di masa depan setelah saya lulus. Sebelumnya, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang apa itu etika profesi. Etika berasal dari kata ethos bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan, adat istiadat, atau kebiasaan yang baik. Bisa dibilang bahwa etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh setiap individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dilakukannya tersebut apakah benar atau salah, buruk atau baik, dan tanggung jawab. Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan ataupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dapat diketahui bahwa etika pastinya akan terdapat dalam kehidupan sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan, apalagi dengan perkembangan kehidupan sosial ekonomi, budaya, dan teknologi yang semakin berkembang, pastinya akan mendorong munculnya gejala-gejala moral yang fenomenal. Sedangkan profesi merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh individu sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian dalam dirinya sendiri atau bidangnya. Dalam bidang profesi itu harus memiliki etika profesi yang baik yang harus dilakukan oleh setiap tenaga kerja, karena apabila tidak memiliki etika profesi yang baik, maka itu dapat menimbulkan kerugian, baik bagi dirinya sendiri, perusahaan, atau bahkan orang lain. Di sini, saya akan memberikan beberapa contoh etika profesi dalam bidang teknik elektro, serta rencana saya dalam menerapkan etika profesi tersebut di masa depan setelah saya lulus. Yang pertama, jujur dalam melakukan pekerjaan. Jujur dalam melakukan pekerjaan itu, kita sebagai seorang engineer, khususnya electrical engineer itu, harus bisa bersikap jujur dalam melakukan pekerjaan. Seperti tidak memasukkan data, melakukan kecurangan, lalu melakukan seperti penyelewengan anggaran dalam perusahaan, atau tidak melakukan tindakan korupsi. Karena seperti kita ketahui bahwa tindakan korupsi itu merupakan sesuatu hal yang tidak baik. Lalu yang kedua itu menaati kode etik dalam perusahaan. Menaati kode etik dalam perusahaan, kita harus menaati kode etik tersebut. Karena apabila kita menaati kode etik dalam perusahaan dan kita melakukan kode etik dengan baik, maka orang-orang yang di sekitar kita atau bahkan sesama pegawai akan memandang kita sebagai orang yang baik, sehingga itu akan menimbulkan keharmonisan dalam berkomunikasi sesama pegawai. Dan sebaliknya, apabila kita tidak menaati kode etik yang berlaku di dalam perusahaan tersebut, maka kita akan dicap sebagai seseorang yang tidak profesional dalam melakukan pekerjaan, dan orang-orang yang ada di sekitar kita atau bahkan sesama pekerja itu akan memandang kita itu buruk. Jadi kita itu harus menaati kode etik yang berlaku di dalam perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga itu mengutamakan K3, itu kesehatan dan keselamatan kerja dan bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Mengutamakan K3 yaitu kita sebagai seorang engineer, khususnya electrical engineer itu harus mengutamakan K3 dalam bekerja. Karena seperti kita ketahui bahwa seorang electrical engineer itu pastinya akan berkecimpung di dalam dunia listrik. Apalagi jika kita setiap harinya itu berhadapan dengan listrik yang memiliki tegangan yang tinggi. Karena seperti kita ketahui bahwa listrik yang memiliki tegangan tinggi itu pastinya akan sangat berbahaya, baik bagi diri kita sendiri ataupun bahkan orang lain. Maka dari itu, kita harus bisa menerapkan K3 di dalam diri kita sendiri. Seperti kita tuh dalam bekerja nanti harus menggunakan alat pelindung diri seperti gloves
yaitu sarung tangan, lalu kacamata pelindung, itu untuk melindungi mata kita ibaratnya dari percikan listrik, lalu menggunakan helm, menggunakan masker, menggunakan sepatu safety, dan menggunakan baju kerja. Nah, namun apabila kita bekerja di atas ketinggian, seperti kita sedang berada di atas menara Sutet, kita harus menggunakan alat pelindung diri, harness, body harness. Nah, itu tuh berfungsi agar takutnya jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti tergelincir di atas itu, maka badan kita akan tertahan oleh body harness tersebut sehingga tidak langsung jatuh ke bawah. Maka dari itu kita harus mengutamakan K3 di dalam bekerja, karena itu akan melindungi diri kita sendiri dan bahkan bisa melindungi orang lain. Nah, lalu kita bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Bekerja dengan SOP yang berlaku itu karena kita sebagai seorang engineer itu harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan, dan kita apabila mengerjakan itu harus sesuai dengan SOP yang berlaku. Contohnya itu apabila kita sedang menginstalasi listrik gitu, menginstalasi peralatan listrik, kita tuh harus mengerjakannya sesuai dengan SOP yang berlaku agar saat instalasi listrik tersebut sudah selesai dan saat instalasi listrik tersebut ingin diaktifkan, maka saat diaktifkan itu instalasi listrik itu akan bekerja sesuai dengan fungsinya. Dan apabila tidak mengerjakan dengan SOP yang berlaku, ditakutkan apabila saat kita sudah menginstalasi listrik dan tidak melakukan dengan SOP yang berlaku, ditakutkan saat sudah selesai dan diaktifkan, instalasi listrik tersebut malah rusak dan bisa membahayakan diri kita sendiri atau bahkan bisa membahayakan orang lain. Maka dari itu kita itu harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dan bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku, serta kita harus bisa bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, selanjutnya itu untuk rencana saya dalam menerapkan etika profesi di masa depan setelah lulus, yaitu lebih menanamkan lagi ke dalam diri saya sendiri tentang etika yang lebih baik. Karena dengan etika kita yang lebih baik, maka kita dapat menjaga keprofesian kita di masa depan akan menjadi lebih baik, serta pandangan orang-orang terhadap kita itu akan menjadi baik, dan hubungan sesama pegawai itu akan tercipta lebih kondusif, serta komunikasi itu akan terjalin dengan baik. Dan etika yang akan saya lakukan itu seperti yang saya jabarkan sebelumnya, yaitu saya akan jujur dalam melakukan pekerjaan dan tidak melakukan tindakan korupsi. Lalu saya akan menaati kode etik yang berlaku di dalam perusahaan di dalam perusahaan tersebut, di dalam perusahaan nanti. Lalu yang ketiga itu saya akan mengutamakan K3 serta bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Apabila ada kekurangan dalam video kali ini, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.